Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala limpahan karunia-Nya, baik karunia berupa duniawi ataupun karunia berupa ukhrawi, yaitu berupa bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan utamanya mudah-mudahan kita diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah fitini wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaat, diberi pertolongan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Pada ngaji pagi kali ini kita akan meneruskan surat Al-Lail. Sekarang sudah sampai pada ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anzartukum narong talazza. Fa'anzartukum, maka aku peringatkan kalian semuanya. Aku Allah peringatkan kalian semuanya, naron, pada api talazza yang menyala-nyala. Ai fahadzartukum, artinya aku beri tahzir. Tahzir itu peringatan. Tahzir itu peringatan. Biasanya itu kalau kita di Arab itu artinya tahzir itu sesuatu yang peringatan yang bahaya lah. Ya, peringatan yang bahaya itu tahzir. Waspada, ibaratnya seperti itu. Waspadalah. Fahadzartukum, maka aku beri peringatan kepada kalian semuanya, beri tahzir kepada kalian semuanya, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wa khawaftukum, dan aku takut-takuti kalian semuanya, al khawf, saya takut-takuti kalian semuanya, naron, dengan api tatawahaj yang menyala-nyala. Taladzo tatawahaj artinya yang menyala-nyala. La yaslaha, la yaslaha, tidak memasukinya, memasuki api neraka tersebut, illa kecuali al-ashqa, orang yang paling celaka. Siapa itu orang yang paling celaka itu? Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yaitu orang yang kadzdzaba, yang mendustakan. Mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, mendustakan akhirat, dan mendustakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk diimani. Nah, mereka itu mendustakan. Orang-orang yang paling celaka itu alladzi kadzdzaba, yang mendustakan, wa tawalla, dan ia berpaling. Mendustakan dan berpaling. Berpaling ya tidak mau mengikuti, yang namanya berpaling, mengos. Kalau dalam bahasa Jawanya itu mengos, berpaling. Artinya layat huluha, tidaklah api neraka yang menyala-nyala itu dimasuki illa kecuali man, orang yang kana syadidus syaqo, kecuali orang yang syadidus syaqo, sangat celaka, sangat celaka. Siapa itu orang yang sangat celaka itu? Alladzi kadzdzaba, yaitu orang yang mendustakan Nabi Allah, yaitu nabinya Allah Subhanahu wa taala Muhammad, berupa Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi mendustakan Nabi, Nabiullah, mendustakan Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Wa a'rada, dan orang yang sangat celaka adalah orang yang a'rada, yang berpaling anil iman, dari keimanan, billah, kepada Allah, wa rasuli, dan rasulnya, wa ta'atihima, dan berpaling dari mentaatinya, tidak mau mentaatinya, berpaling tidak mau mentaatinya. Ini orang yang paling celaka nanti di akhirat. Makanya kita cara mengamalkan, kita ingat-ingat peringatan dari Allah ini.
Ya takdir atau peringatan dari Allah ini berupa apa? Api neraka. Kita nggak akan kuat kita dengan api neraka. Kadang-kadang orang itu terlalu menyepelekan api neraka kadang-kadang itu. Padahal kita nggak akan kuat kita. Lawang di dunia saja itu loh ya, jari kita tersentuh oleh kompor sedikit saja atau apa atau rokok apa sedikit saja itu sudah panasnya bukan main. Ya sedikit saja sudah melentung tangan kita itu. Apalagi kalau tubuh kita dibakar dengan api neraka, kan nggak bisa dibayangkan itu. Bagaimana rasanya? Ya kalau di dunia dibakar langsung mati. Misalnya ada orang kebakaran mati, sudah nggak merasakan lagi sakit. Tetapi kalau di neraka nanti tidak mati, la yamutu wa la yahya, tidak hidup dan tidak mati. Makanya orang itu semakin iman kepada Allah, itu semakin takut. Ya, semakin takut karena betul-betul nyata, betul-betul nyata peringatan dari Allah itu. Makanya kasihan melihat orang-orang yang dimurkai oleh Allah, melihat orang-orang yang apa orang-orang kafir itu kasihan. Ya, kasihan. Sebagaimana kalau kita di jalan ada orang kecelakaan kan kadang-kadang kita nggak tega, ya kasihan. Makanya kita doakan, kita ajak. Ya, eh, itu adalah solusi agar apa ya itulah solusi dari kasihan kita. Ya, makanya kita kasihani orang lain khususnya keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita itu masuk ke neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro karena nggak akan kuat kita. Jangan menyepelekan ya. Betul-betul nggak akan kuat kita dengan api neraka itu. Meskipun cuma sebentar, ya, meskipun cuma sebentar. Ini makanya jangan sampai ya kalau bisa kita berdoa kepada Allah dan kita berusaha jangan sampai kita masuk ke neraka meskipun cuma sebentar, meskipun cuma sebentar, nggak akan kuat kita. Karena satu hari di akhirat itu sama dengan 1.000 tahun di dunia. Kalau di akhirat masuk misalnya di neraka 2 hari aja sudah 2.000 tahun itu lama sekali dan itu sangat-sangat tidak mengenakan. Makanya kita berharap sebentar apapun jangan sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam api neraka. Gak akan kuat kita. Makanya kita ingat-ingat peringatan dari Allah, takzir ya. Takzir dari Allah ini, peringatan ini. Kita ingat-ingat peringatan-peringatan dari Allah ini. Kemudian apa? Setelah kita ingat, kita jauhi apa saja yang menjadikan orang itu masuk neraka. Apa saja yang menjadikan orang masuk neraka itu. Meskipun orang Islam. Ya, meskipun orang Islam. Apa itu antara lain? Bakhil. Ya, bakhil. Gak mau mengeluarkan zakat. Bahkan kalau orang tidak mau mengeluarkan zakat, sholatnya dulu ketika saya belajar dulu, ya kata guru saya, syekh saya itu, sholatnya nggak akan diterima oleh Allah kalau nggak mau zakat itu. Sebab itu jadi satu kesatuan, sholat sama zakat. Aqimus sholah wa atu zakah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Makanya meskipun sholatnya wajib, tetapi kalau dia nggak mau zakat, nggak mau infak, nggak mau sodako, dulu guru saya mengatakan sholatnya belum diterima. Salah salah satu di antara ciri sholat seseorang diterima oleh Allah adalah suka mengeluarkan zakat. Ya, suka mengeluarkan zakat atau sedekah. Itu salah satu ciri sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita jauhi apa itu termasuk orang-orang yang celaka, orang-orang yang masuk neraka tadi. Apa itu bakhil? Jangan sampai kita bakhil ya, jangan sampai. Makanya kita belajar untuk dermawan. Ya, Rasulullah dawuh itu kalau kamu pengen dicintai penduduk langit sama penduduk bumi, ada satu amalan yang bisa dicintai oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Penduduk langit maksudnya ya malaikat-malaikat. Apa itu? Sodako. Apa itu dermawan? Orang dermawan itu disenangi penduduk langit dan bumi. Tapi dermawan yang bertakwa loh ya, beriman dan bertakwa, bukan tidak beriman. Jadi dermawan, beriman dan bertakwa, dawuhnya Kanjeng Nabi itu disukai penduduk langit dan penduduk bumi. Sebaliknya, orang yang dibenci penduduk langit dan penduduk bumi. Bahkan bahkan orang kafir itu benci. Siapa itu bakhil? Siapa yang nggak benci orang bakhil ya? Semua orang pasti benci dengan orang bakhil. Bukan hanya malaikat saja. Manusia semuanya juga benci dengan orang yang bakhil itu. Dulu kalau guru saya mengilustrasikan itu seperti menggenggam air tidak menetes sama sekali. Ya, menggenggam air tapi nggak menetes sama sekali. Itu namanya orang bakhil. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jangan sampai kita menjadi orang yang bakhil ya. Orang yang medit jangan sampai. Kemudian apa antara lain faktor-faktor yang menjadikan orang itu masuk neraka? Kafir. Ya, kafir. Baik itu perkataan atau perbuatan. Jangan sampai kita kafir. Meskipun kita mukmin, meskipun kita muslim kadang-kadang
hati-hati ya dengan sifat-sifat kekafiran ya, hati-hati dengan sifat-sifat kekafiran. Kemudian pendusta akhirat. Ini salah satu di antara hal yang menjadikan orang masuk neraka. Makanya kita perlu waspada, perlu hati-hati. Fa'ungzartukum narong taloggo. La ya sulaha, tidaklah api neraka itu dimasuki ilal asyqa, kecuali orang yang paling celaka. Ya, orang paling celaka. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang paling celaka ya, jangan sampai. Kita tanamkan dalam diri kita khauf sama roja. Khauf itu takut, roja itu berharap. Khauf sama roja itu kalau kita belajar ilmu tentang tasawuf, ilmu tentang akidah harus sama antara khauf sama roja. Ya harus sama. Ibaratnya dan bukan harus sama, itu mesti sama. Ibaratnya seperti apa? Seperti sekeping mata uang. Ya, sekeping mata uang. Jadi ada khauf, ada roja. Misalnya begini, nggak mungkin ada khauf tidak ada roja tidak mungkin. Atau ada roja tidak ada khauf tidak mungkin. Pasti kalau ada khauf ada roja. Jika khaufnya 10 pasti rojanya 10. Kalau kita mau praktek ya, bukan teori tapi praktek. Jadi ada meja pasti ada kolongnya. Ada kolong pasti ada mejanya. Kalau nggak ada meja nggak ada kolong. Mejanya semakin besar, kolongnya semakin besar. Itu namanya khauf sama roja. Semakin tinggi khauf seseorang, semakin tinggi pula roja seseorang. Maksudnya khauf sama roja begini. Ini ilustrasi saja gambaran. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq itu berkata, andai, kata Abu Bakar As-Siddiq, andai ada suara dari langit. Kemudian suara itu memberitahukan bahwa semua orang masuk neraka kecuali satu orang yang masuk surga. Maka saya berharap sekali satu orang itu adalah saya. Kemudian ketika ada informasi lagi dari langit yang memberitahu bahwa semua orang masuk surga kecuali satu orang yang masuk neraka. Saya takut sekali, kata Abu Bakar. Saya takut sekali. Jangan-jangan satu orang itu adalah saya. Ini namanya khauf. Khauf. Jangan-jangan satu orang itu saya. Makanya Abu Bakar tuh ketika membaca ayat-ayat tentang neraka, nangis Abu Bakar itu. Nangis karena takut. Ketika membaca ayat-ayat tentang surga, amin ya Allah, amin. Berharap. Tuh, khauf sama roja ya. Jadi uh, perbandingannya seperti itu. Makanya fa'udhartukum narong talaghu. Ini kalau Abu Bakar yang membaca nangis ini. Jangan-jangan saya ini. Jangan-jangan saya ini. Ini makanya ini untuk meningkatkan sehingga tidak sempat kita mengkafirkan orang, tidak sempat kita apa menuduh orang lain itu ahli neraka. Sebab ketika ngomong neraka kita takut jangan-jangan kita. Ketika ngomong surga kita berharap mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Ya seperti orang yang mencintai itulah. Mencintai itu kan ada takut sama berharap ya. Takut dipisah oleh yang kita cintai, berharap selalu disenangi oleh yang kita cintai. Semakin tinggi takut seseorang, semakin tinggi harapannya. Semakin tidak takut, semakin tidak ada harapan. Ya, semakin tidak ada harapan. Orang kalau misalnya daftar PNS ya, takut sekali gak lulus, kan berharap sekali lulus. Semakin berharap lulus, semakin takut tidak lulus. Itu secara otomatis. Secara otomatis. Jadi seperti sekeping mata uang. Makanya orang-orang itu ya karena teori ya kadang-kadang yang dibaca itu khauf jangan sampai khaufnya kita 10 tapi rojaknya 90. Itu kan teori. Tapi prakteknya tidak seperti itu. Prakteknya nanti khaufnya semakin tinggi, rojaknya juga semakin tinggi sama. Ya sama yang tadi saya katakan tadi. Kalau mejanya besar, kolongnya ya pasti besar. Kalau mejanya kecil, kolongnya pasti kecil. Jadi ibaratnya seperti meja sama kolong. Khauf sama rojak. Semakin tinggi khauf seseorang, rojaknya juga semakin tinggi. Ini. Kemudian kita berusaha menghindarkan diri dari menjadi orang yang paling celaka, yaitu mendustakan Allah dan Rasulnya. Ini orang yang paling celaka. Di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Celaka di dunia itu nggak menjadi apa, mati sudah habis kita. Ya. Dan saat secelaka-celakanya di dunia itu kita masih bisa minum, kita masih bisa berteduh. Kita nggak akan sampai dibakar lah, ibaratnya seperti itu kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat celaka besar itu, ya celaka besar. Makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang paling celaka. Ya, yaitu orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah. Ya, jangan sampai kita mendustakan Al-Qur'an, jangan sampai. Makanya kita belajar memahami seperti ini, belajar memahami, mengamalkan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk orang-orang yang mendustakan tetapi membenarkan Al-Qur'an.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa sayujannabuhal atqa. Wa sayujannabuha dan akan dijauhkan dari api neraka tersebut. Siapa itu al atqa? Orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa. Siapakah orang yang paling bertakwa itu? Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang yukti, yang memberikan malahu hartanya, yatazakka. Karena ia ingin membersihkan diri. Niatnya itu untuk membersihkan diri dari segala kotoran, dari segala najis. Ingin membersihkan dari cinta dunia. Ingin membersihkan diri dari segala hal yang memberatkan dia di akhirat nanti. Ingin dibersihkan dirinya. Kemudian wa mali ahadin indahu min nikmatin tujza. Ini termasuk orang yang paling beruntung, orang yang paling bertakwa. Apa itu? Wa ma li ahadin dan tidak ada li ahadin bagi seorang pun indahu padanya min nikmatin dari suatu nikmat tujza yang harus dibalas. Jadi infaknya bukan karena membalas kebaikan orang, tapi infaknya illab tigo awajhi rabbil a'la. Kecuali infaknya itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari wajahnya dalam tanda kutip, maksudnya pengen dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya pengen mendapatkan balasan dari Allah, tidak pengen mendapatkan balasan dari manusia, hanya ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya wasayus khizaha dan akan dijauhkan dari anha dari neraka itu syaitu takwa, orang yang paling bertakwa. Siapa itu? Alladzi yabzalu malahu, orang yang mengeluarkan hartanya ibtigha al mazid minal khair. Kalau dalam tafsir Miyasar, ibtigha al mazid minal khair, untuk mencari tambahan-tambahan kebaikan. Karena zakat itu antara adalah berlipat-lipat. Maksudnya apa berlipat-lipat itu? Bukan hartanya, tetapi kebaikan-kebaikannya. Dizakati agar hartanya itu barokah, agar hartanya itu mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada muzaki atau yang mengeluarkan zakat tersebut. Atau yang mengeluarkan sedekah tersebut. Tetapi maknanya lebih luas daripada itu. Oleh karena itu cara mengamalkan wasayujan nabual atqa dan akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa. Berarti cara mengamalkan bagaimana? Kita berusaha menjadi orang yang paling bertakwa. Ya, berusaha untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Apa itu? Kita jalankan segala apa yang diperintah oleh Allah, tapi sesuai dengan kemampuan kita. Mas tata'tum, dawanya Kanjeng Nabi. Sak mampumu, mas tata'tum. Sebab menjalankan itu kadang-kadang kita tidak mampu. Tetapi fajtanibu manawahitukum. Tetapi jauhi apa yang aku larang. Ini jadi takwa itu menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Allah, baik itu zahiran wa batinan. Tapi kita belajarnya pertama zahiran dulu saja ya. Kalau batinan belum selesai, zahiran belum bisa, zahiran dulu secara lahir dulu, syariatnya dulu kita jalankan. Makanya kita belajar berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah ya. Waktunya sholat, kita jalankan sholat. Waktunya puasa, kita jalankan puasa. Waktunya zakat, kita tunaikan zakat kita. Jangan sampai tidak. Waktunya berbuat baik kepada orang tua, kita tunaikan berbuat baik kepada orang tua. Waktunya kita mendidik anak, menyekolahkan anak, kita tunaikan kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala itu. Niat karena menjalankan perintah Allah. Ya, niatnya karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membalas kebaikan seseorang ya, bukan untuk membalas kebaikan seseorang. Kita infakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita keluarkan untuk bersedekah. Sebab bersedekah itu ya tazakka, dapat membersihkan diri dari segala kotoran dunia dan juga memberkahinya. Allah akan melipat gandakan kebaikan orang yang suka zakat itu. Akan dilipat gandakan kebaikan-kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ciri orang yang bertakwa. Apa itu? Antara lain suka infak, suka sedekah. Semakin takwa, semakin senang zakat. Senang. Bahkan orang-orang Ansor itu sampai ngalah ya, sampai ngalah al-ithar, sampai ngalah urusan akhirat ya. Urusan dunia bukan akhirat, urusan dunia itu sampai ngalah orang-orang Ansor itu. Nih, orang yang paling bertakwa seperti itu, yang paling bertakwa sewenang sedekah. Dan sedekahnya bukan hanya fisarro, tapi juga fil jadi infaknya bukan hanya fisarro ketika kita lapang, gaji banyak, tapi juga fidbarro ketika dalam kondisi sempit kita juga infak meskipun cuma sedikit ya, meskipun cuma sedikit tapi kita infak. Kita belajar wa yunfikuna amwalahum fisarra'i wadh-dharra'i dan menginfakkan hartanya fisarra' wadh baik dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit.
Tetap kita belajar untuk infak kepada Allah, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau fisarro itu, kalau borok biasa ya. Kalau kita infak dalam kondisi kaya, uangnya banyak itu biasa. Yang luar biasa itu infak ketika kita tidak diberi kemampuan yang banyak oleh Allah di dalam harta benda kita, tidak dikasih karunia yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, kemudian orang-orang yang berinfak dan bersedekah itu jiwa raga dan hartanya akan dibersihkan oleh Allah dari segala kotoran-kotoran. Jiwanya akan dibersihkan oleh Allah orang yang zakat itu. Betul itu. Orang yang zakat itu jiwanya akan bersih sehingga zikir ya enak, sholat ya enak, ya. Jiwanya juga tenang orang zakat itu. Makanya kalau ada orang kok misalnya sambatan ya kok sumpek semuanya, zakatlah, sodakohlah, insya Allah nanti sumpeknya akan hilang ya, sumpeknya akan hilang. Karena apa? Karena sodako zakat itu membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita, termasuk membersihkan raga kita, ya, membersihkan raga kita. Dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan, dosa-dosa yang dilakukan oleh mata, dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut, telinga, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan jelek kita. Makanya sedekah itu adalah membersihkan diri dari segala dosa-dosa, ya, dari segala kotoran-kotoran dunia dibersihkan. Begitu juga dengan hartanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hartanya menjadi barokah. Dia diselamatkan oleh Allah dari mendapatkan harta yang haram. Orang yang suka sedekah itu ya, orang yang suka sedekah itu akan dipelihara oleh Allah sehingga tidak mendapatkan harta yang haram, dijauhkan oleh Allah. Ya, mau korupsi nggak mau, korupsi nggak mau, korupsi dan nyuri nggak mau. Pokoknya nggak mau mangan barang haram. Itu orang kalau suka sedekah. Pokoknya sedekahnya takwa loh ya, karena menjalankan perintahnya Allah. Akan menjadikan orang itu tidak mau makan barang haram, pengennya halal terus ya, nggak mau makan barang haram, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinya akan dijaga, hartanya akan dijaga sehingga hartanya betul-betul barokah di dalam agama, barokah di dunia, barokah di akhirat. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada seorang pun memberi suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Jadi ketika infak, ketika sedekah itu bukan untuk membalas kebaikan orang lain, tetapi karena keimanan dan ketakwaan. Artinya walaisa infaku. Infaknya bukanlah untuk mukafaatan sebagai balas budi atau imbalan atau balasan. Liman kepada orang yang asda ilahi ma'rufan, orang yang telah berbuat baik kepadanya. Jadi ketika dia sodakoh niatnya bukan balas budi. Ketika sodakoh niatnya bukan karena manusia, bukan karena balas budi. Biasanya kan manusia kan seperti itu ya. Biasanya itu kalau sodakoh itu sebagai balas budi, ya, sebagai balas budi. Karena sudah ditolong, maka dia kemudian sodakoh kepada orang yang menolongnya. Lah, orang yang paling bertakwa, sodakohnya bukan karena itu, tapi sodakohnya adalah illa ibtigha wajhi rabbil a'la, yaitu sodakohnya adalah lakinnahu, akan tetapi yabtagi bidzalika, yabtagi ia mencari bidzalika dengan sedekahnya itu, dengan infaknya itu, wajah rabbil a'la waridohu, untuk mencari wajah Tuhannya, untuk mencari ridho Tuhannya yang maha tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena untuk membalas kebaikan, tetapi karena semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya cara mengamalkan bagaimana kita berusaha ketika infak, ketika zakat itu liibtighoi wajhi rabbil a'la. Kita niati untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena A, B, C, bukan, tapi belajar ikhlas memurnikan ketaatan kita kepada Allah. Kita zakat, kita infak, kita sedekah untuk mencari ridhonya. Tidak ada motif selain itu, ya. Kita belajar memurnikan, murni, murni Allah. Ya, murni. Ikhlas itu artinya ikhlas. Ikhlas itu khalis kalau dalam bahasa Arab itu. Kosong artinya itu. Maksudnya apa? Murni. Wis gak enek blas campurane. Blas gak tercampuri. Ibarat emas gitu 24 karat lah ya. Murni tus ya. Tus. Kalau kopi itu ya kopi asli lah, gak ada campuran jagungnya, gak ada campuran berasnya. Jadi kopi tus, ibaratnya seperti itu. Lah kita berusaha belajar. Infak itu kopi tus ibaratnya ya. Infak itu murni,
untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada motif-motif yang lain, tidak ada tendensi-tendensi yang lain. Ya, tidak ada tendensi atau motif kepingin kaya kita sodako. Kalau pengen kaya sodakoh lah, kita sodako. Itu orang-orang salah paham. Orang kaya itu maksudnya apa? Ya kaya hati, biar konaah ya, kaya hati. Kita kaya itu maksudnya adalah al-ghina aninas, kaya dari manusia, butuh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kaya memahami kaya seperti itu. Jadi kaya dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaya, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang zakat, orang sedekah itu seperti itu niat. Jadi tidak ada motif selain itu. Dan itulah orang-orang yang sangat bertakwa ya. Itulah orang-orang yang sangat bertakwa. Dan terakhir, wala saufa yu'ti wala saufa yardo. Wala saufa dan sungguh kelak yardo. Dia akan senang, dia akan ridho, dia akan puas. Ya, benar-benar akan mendapatkan kepuasan di akhirat nanti. Makanya kita berharap dimasukkan Allah ke dalam orang-orang yang mendapatkan kepuasan, rodi, apa ridho ya. Makanya kan sering kita mendengar ya radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah memberi ridho kepadanya. Orang yang puas nanti di akhiratnya. Sebab apa antara lain? Antara lain ya ini. Ketika sodakoh, ketika zakat, ketika infak, bukan karena motif yang lain, tetapi semata-mata hanya ilab tigo awajhi robihil a'la, semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membalas kebaikan seseorang, bukan untuk A, B, C, D biar penyakitnya disembuhkan oleh Allah. Katanya Kiai kan itu namanya nyogok Gusti Allah ya. Jadi sodakohnya bukan itu, tapi sodakohnya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang paling bertakwa dan nanti akan mendapatkan kepuasan, akan ridho, radhiyallahu anhu, akan diberi ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita belajar berusaha, ya belajar meskipun kita belum benar-benar bisa, meskipun belum benar-benar bisa, tapi kita belajar, kita berusaha masuk ke dalam kelompoknya orang-orang yang mendapatkan kepuasan di akhirat, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengamalkan petunjuk Allah dalam surat ini ya. Orang-orang yang suka bersedekah dan sedekahnya itu yu'ti malahu yatazakka dan lain sebagainya. Itu mungkin Mas Agung yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Iya, matur sangat Ustaz. Ya, bisa. Oke, terus sangat Ustaz atas pemaparan dari surah Al-Lail ayat yang ke-14 ya, Pak Ugi. Ya, punten. Kantos Ya, 21 nih. Silakan dari hadirin apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau menanyakan hal yang lain, silakan. Bisa secara langsung atau melalui kolom chat. Turun pun ini hadirin yang menyempatkan mengikuti kajian rutin kita setiap akhir pekan pagi ini. Wabil khusus Ustadz, ya, betul. Ya, bisa. Menawi tadi kan ada yang di awal-awal diberikan suaranya dikit masuk. Sebentar. Ya. Kamu tadi. nggak apa-apa, Mas Agung. Man la yarham la yurham. Kalau sabdanya kanjeng Nabi, siapa yang tidak mau mengasihi tidak akan dikasih oleh Allah. Iya, betul. Menawi tadi disampaikan di ayat. Oh, iya. Dalam damelakan susu sekedap, gitu. Ya, betul. Iya, iya, monggo, monggo, monggo. Man la yarham la yurham. Iya, betul, ya, betul. Assalamualaikum. Izin Ustaz. Nggih, monggo, monggo. Ngapunten. Mboten buka video dulu, tapi suara aja nggih. Nggih, Eh tadi disampaikan tentang antara khauf sama roja itu seimbang nggih, Ustaz nggih. nggih. Seimbang. Terus eh apakah orang yang tidak pernah berdoa terus kemudian karena kesibukannya misalnya belajar ngoten Ustaz. Itu
khaufnya kurang, ya, belajar belajar ilmu, ya, ilmu yang baik gitu. Apakah itu termasuk yang khaufnya kurang begitu karena dia jarang untuk berdoa? Eh, itu yang pertama, Ustaz. Ya, apakah termasuk kalau kriteria itu? Yang kedua, eh, seringkali kalau terlalu takut, kadang pesimis yang muncul, ya, Ustaz, ya. Pesimis yang muncul. Terus kemudian akhirnya jadi putus asa begitu, Ustaz. Ada khawatiran pola pikir yang demikian, ya, terlalu takut terus kemudian pesimis terus putus asa. Nah, tadi Ustadz nyampaikan kalau hobinya tinggi maka rojaknya tinggi gitu. Nah, mungkin mohon di apa namanya, dipenjelaskan ulang, Ustadz, biar lebih menguatkan lagi karena ada pola pikir yang kedua tadi seperti itu. Sementara ngoten tien, Ustadz, matur nuwun pencerahannya. Nggih. Ah, Oh, terima kasih. ya, Dokter Patris. Akan saya jawab Betul, ya nuwun, sesuai Dokter dengan Patris. apa yang saya ketahui ya dan yang saya rasakan. Jadi khaufnya semakin tinggi, pasti rojanya juga akan semakin tinggi. Itu pasti. Jadi kalau dia takut sekali, sangat takut, pasti akan muncul yang namanya sangat berharap. Bahkan kadang-kadang itu harapannya yaitu. Jadi orang tuh kalau semakin takut akan semakin berharap, akan semakin berharap. Kalau dia takut, dia bilang takut, tetapi tidak ada harapan. Ya, apa ya? Kalau apa istilahnya ya? eh yang setahu saya seperti itu, yang saya rasakan. Semakin semakin takut tuh semakin berharap. Kalau dia bilangnya sangat takut tapi nggak ada harapan, mungkin perlu dipertanyakan apakah dia betul-betul takut. Misalnya seperti ini. Kalau kita misalnya ya berada di dalam kapal, kemudian kapalnya itu terjadi yang namanya kerusakan. Ini pasti akan celaka semuanya. Kita akan takut sekali, pasti kita akan mati. Dan ketika itu juga muncul berharap sekali kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi takutnya, rojaknya juga akan semakin tinggi, semakin mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, semakin mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut, semakin berharap. Itu yang saya tahu seperti itu, yang saya rasakan ya. Yang saya rasakan seperti itu. Semakin berharap, semakin takut. Jadi antara khauf sama roja itu seimbangnya di situ. Kemudian kalau ada khauf yang mendatangkan putus asa tidak, yaitu khauf yang mendatangkan putus asa itu khauf-khauf yang bukan khaufullah ya mungkin ya, bukan khaufullah atau apa ya. Tapi yang saya tahu seperti itu. Jadi antara khauf sama roja itu seimbang. Jadi pasti ya seperti tadi, ada kolong sama mejanya tadi. Jadi kalau ada khauf pasti ada roja. Orang semakin berharap dia akan semakin takut. Berharap mendapatkan sesuatu, takut tidak mendapatkan sesuatu. Dia takut tidak mendapatkan sesuatu, pasti berharap mendapatkan sesuatu. Semakin tinggi dalam. Nggak muncul suaranya hilang. Oh, enggak tahu. Dari tadi loh hilang sinyalnya. Enggak, kok ada. Jelas, Ustadz, suaranya. Oh, suaranya jelas itu loh. Jelas, jelas, Ustaz. Betul, nuwun. Sangat jelas ya. Jelas mawon. Nah, ini Mari Jelas. sinyalnya. enggak, ini tidak jelas ini. Jadi seperti itu. Khauf sama roja itu seperti itu. Seperti tadi Abu Bakar tadi. Abu Bakar apa Hadratus Sahabat Abu Bakar Siddiq. Khauf itu menjelaskan seperti itu. Andai ada suara dari langit, daunnya Abu Bakar, kemudian ngasih tahu bahwa semua orang masuk surga kecuali satu orang yang masuk neraka. Maka saya takut sekali, jangan-jangan satu orang itu adalah saya. Itu namanya khauf. Rojaknya, ketika ada suara dari langit yang ngasih informasi bahwa semua orang masuk neraka kecuali satu orang yang masuk surga. Saya sangat berharap satu orang itu adalah saya. Jadi khauf sama roja seperti itu. Khauf kita takut tidak dibimbing oleh Allah. Karena takut tidak dibimbing oleh Allah, maka muncul harapan, ya Allah bimbing aku ya Allah. Jangan sampai engkau gelincirkan aku ya Allah. Jangan sampai ya Allah. Dan itu yang saya rasakan. Semakin saya takut sesat, semakin saya berharap kepada Allah untuk diberi bimbingan, diberi ampunan. Semakin saya nggak takut sesat, semakin saya tidak berharap mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya rasakan.
Ya, jadi semakin saya takut, semakin saya berharap. Saya takut menjadi orang tersesat. Saya semakin berharap, ya Allah, jangan jadikan aku tersesat, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Semakin tidak takut, semakin tidak berdoa itu. Kenapa berdoa itu? Karena takut dia akan tersesat. Itu namanya khauf sama roja. Ya, khauf sama roja. Jadi seperti itu. Itu yang saya rasakan seperti itu. Semakin saya takut tidak diterima, saya dulu ya, ini cerita. Saya dulu tuh daftar PNS ceritanya itu. Lah ke tempat ijazah saya itu ada belum ada stempel dari pusat depak pusat karena ijazah saya yang yang S1 ya, yang LC itu dari Al Azhar, maka harus ada stempel muadalah, harus stempel diakui di negara Indonesia. Nah saat itu saya hanya dari KBRI saja, tidak ada yang dari Kemenak. Karena saya pengen sekali jadi PNS saat itu. Pengen sekali. Saya takut. Wis lulus, gue nang gak diterima goro-goro ijazah. Sampai malam-malam saya berangkat ke Jakarta. Pulang berdiri sampai Mbapat, saya berdiri dari Jakarta Mbapat. Dulu saat itu kereta api itu belum ada batasannya ya. Saya berdiri sampai sampai Mbapat itu langsung langsung aplah-aplah saya itu. Kenapa saya lakukan seperti itu? Karena takut. Takut apa? Sudah masuk, jangan-jangan ditolak gara-gara ijazah. Jadi semakin harapan tinggi, semakin takutnya tinggi. Bisa dipahami kira-kira ya. Semakin tinggi harapan, semakin takut tidak mendapatkan sesuatu. Itu loh maksud saya seperti itu. Makanya kalau orang mengatakan saya takut tetapi tidak ada harapan, itu takutnya bagi saya itu ya takut lipstick lah bagi saya itu. Tidak dari hati. Orang kalau takut betul pasti berharap betul. Orang kalau berharap betul pasti takut betul. Itu yang saya rasakan ya, yang saya rasakan seperti itu. Itu mungkin jawaban dari saya. Kemudian yang ke tadi, kalau kita nggak ada rasa takut, memang semua orang itu apa ya mengalami ya namanya fase-fase ya. Saya dulu juga tidak merasakan seperti itu, tapi belajar terus meningkatkan meningkatkan apa istilahnya ya spiritual ya, meningkatkan takarub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya semakin terpupuk, semakin terpupuk sehingga kita betul-betul hati-hati. Bahkan dengan barang haram sedikit pun itu kita takut tidak mau makannya. Berharap mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang barokah dan lain sebagainya. Kemudian apa istilahnya kalau kita sibuk dengan belajar kemudian nggak ada khauf dan lain sebagainya, saya kurang tahu itu ya. Saya kurang tahu terkait masalah itu. Tapi yang jelas memang khauf sama roja itu memang kalau dalam ilmu tasawuf itu mungkin babnya masalah ahwal ya. Jadi ahwal itu kadang datang, kadang pergi. Jadi datangnya tidak bisa diminta, perginya juga tidak bisa dihindari. Kadang-kadang seperti itu. Kalau nggak salah di dalam dalam bab makom itu masalah ahwal itu kok keadaan yang kadang-kadang itu berganti-ganti. Kadang khaufnya kurang, kadang khaufnya itu tinggi. Itu kan tidak selamanya khauf terus. Jadi itu berubah-ubah. Suatu ketika khauf, suatu ketika tidak ada khauf. Itu memang seperti itu namanya namanya keadaan ya ahwal bukan bukan makom tapi ahwal jadi ahwal itu berubah-ubah nggak mungkin orang tuh takut terus nggak mungkin ya itulah berubah-ubah kadang takut sekali kita kan takut kan ketika misalnya ya ada orang takut hantu takutnya kan ketika dalam kondisi ada hantu misalnya atau suasana mencekam ketika suasana sudah tidak mencekam kan tidak takut lagi jadi takut tuh nggak takut terus enggak jadi ganti-ganti kadang takut kadang enggak kadang seperti itulah itu namanya ahwal ahwal itu ahwal itu kadang-kadang saja, kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang. Dan saya yakin semua orang juga pasti mengalami namanya khauf sama roja, tapi mungkin apa istilahnya posisinya berbeda, bentuknya berbeda dalam dalam apa dalam kejadian yang mungkin juga berbeda. Tapi saya kira pernah kok orang itu merasakan namanya khauf sama roja. Ada yang khauf sama rojanya kepada Allah, ada yang khauf sama rojanya kepada PNS yang tadi saya katakan sebelum saya dulu apa istilahnya belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin jawaban dari saya ya. Iya, matur nuwun. Mungkin menyambung nggih. Napa sampun iki nggih, Brother Badrus, ada yang mau ditanggapi? Sampun, sampun Dr. Agung. Sampun nggih, matur nuwun nggih. Izin kalau menawi dalam melanjutkan nggih. Kados ngeten maksudipun menawi Ustaz nggih. Kados Gus Baha niku seperti Gus Baha itu kan beliau beberapa kali lebih dari satu kali menyampaikan bahwa beliau itu jarang berdoa karena beliau sibuk untuk mengajar, sibuk untuk berzikir. Karena menurut beliau kalau doa itu biasanya kebanyakan
hadun nafsi ngoten nggih. Artinya meminta sesuatu untuk dirinya ngoten. Sedangkan ketika berzikir itu membesarkan Allah, mengagungkan Allah begitu. Artinya ngeten, artinya bukan malas berdoa, tapi ketika berdoa lebih banyak sebentar, lebih banyak yang memuji Allahnya daripada meminta untuk dirinya ngoten. Nah, itu eh, mungkin levelnya level level wali ya Bang ya. Tapi kalau misalkan kita kita ini masih belajar, kita juga belajar untuk mengarah ke sana bagaimana cara tahap kita sehingga doa kita tidak hadzun nafsi ngoten. Ngoten nuwun. Begini Mas Agung, saya kan ketepatan juga masuk ke dunia seperti itu ya. Saya itu orang Torikoh ibaratnya. Saya itu orang Torikoh. Jadi dulu diajari sama guru saya. Ketika kita baru pertama-tama, itu koyo-koyoe itu ada orang yang mengatakan begini. Ya, jika saya sholat karena takut nerakamu ya Allah, maka masukkan saya ke neraka saja. Jika saya sholat karena mengharapkan surgamu ya Allah, tutup saja surgamu. Itu langsung guru saya duko itu. Itu bukan makomu itu makomnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu makomnya Syekh Abdul Hasan Al-Syadzili itu. Makomu belum, kamu nggak seperti itu gitu loh. Makomu itu masih makom biasa. Ojo sampai merasa seperti itu. Kamu gak dikasih surga belayan tenan gitu loh. Kalau Abdul Hasan Al-Syadzili memang betul-betul karena hatinya sudah dipenuhi Allah sebagaimana Robiah Adawiyah. Hatinya sudah penuh dengan Allah sehingga tidak ada dalam relung hati Robiah dawuhnya ya, tidak ada dalam relung hatiku satu yang kosong dari Allah. Semuanya dipenuhi oleh Allah. Ibarat gelas itu semuanya sudah penuh dengan air, tidak bisa diisi lagi gitu loh. Karena sudah penuh dengan cinta kepada Allah. Andai kata dimasukkan di neraka pun tidak apa-apa. Karena apa? Karena cinta tadi itu gitu loh Mas Agung. Tapi dawanya guru saya itu nggak makomu itu makomnya Wali Kutub itu, makomnya Syabul Hasan al Asyadzili itu, makomnya Syekh Abdul Qadir Jailani, nggak makom kita ya, nggak makom kita. Itu dulu guru saya seperti itu. Kalau makomnya nggak apa-apa, kalau nggak makomnya bahaya, bahaya kalau nggak makomnya bahaya sekali. Makanya itu. Jadi dulu guru saya seperti itu nggak makom kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya tidak yakin Gus Bah tidak berdoa. Saya nggak yakin. Saya nggak yakin. Pasti pada suatu ketika atau suatu saat yang masa-masa yang lalu pernah beliau juga berada dalam situasi yang sangat khauf. Dan ketika sangat khauf tidak pasti berdoa. Saya jamin. Ketika orang takut sekali pasti akan berdoa. Pasti. Saya jamin itu pasti berdoa. Hanya saja mungkin jarang ya, jarang berdoa dan lain sebagainya. Atau mungkin karena sibuk mengagungkan Gusti Allah sehingga tidak sempat berdoa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang itu ya Mas Agung ketika dulu saya ini juga cerita cerita itu ya pengalaman pribadi ya. Dari dulu saya itu doanya panjang Mas Agung, minta A B C D E F G. Sekarang enggak, cukup simpel saja. Saya minta diampuni Gusti Allah, saya minta dirahmati Gusti Allah, saya minta dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Saya minta agar melimpahkan sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, nggak ada minta agar apa agar yang lain enggak, minta saya simpel saja. Jadi doanya sangat simpel sekali kalau saya, karena ya itu saya mengetahui bahwa Allah a'lamu bi anfusikum, Allah lebih tahu dirimu dibanding dirimu sendiri. Kalau dirimu tahu dirimu sendiri, Allah lebih tahu dirimu daripada dirimu sendiri, dan Allah lebih tahu maslahat untukmu daripada kamu sendiri. Makanya di dalam hadis qudsi, ati'ni bima amartuka wala tu'allimni bima yuslihuka. Taati saja perintahku, jangan mengajariku bagaimana yang terbaik untukmu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ojo ngajariku, aku lebih ngerti. Berarti kayak ngono. Taati saja, taati saja. Saya lebih tahu apa yang paling maslahat untukmu. Ojo ngajari aku apa yang terbaik untukmu. Wala tu'allimni bima yuslihuka. Wala tu'allimni, jangan ngajari aku bima dengan apa yang yuslihuka, yang terbaik untukmu. Ojo ngajari aku. Berarti kayak ngono. Itu dalam hadis qudsi seperti itu. Jadi Allah lebih tahu kita. Jadi apa yang diberikan Allah kepada kita saat ini itu yang terbaik untuk kita. Gitu loh. Jadi tapi bukan berarti meninggalkan doa. Wong doa itu perintah. Jadi orang berdoa itu karena menjalankan perintah Mas Aku. Karena menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Bahkan salat kita juga doa. As-salatu doa. Ya, Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri dan lain sebagainya.
Termasuk semuanya doa itu. Termasuk ihdinas siratal mustaqim itu doa. Ya, jadi kalau Gus Bah gak berdoa itu ya jangan salah pahami kalau menurut saya. Surat Al-Fatihah itu doa loh ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu doa itu. Itu doa. Termasuk Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni itu doa. Itu doa itu. Dan dalam sholat itu banyak doa loh ya, banyak doa. Termasuk kunut juga doa, semuanya doa itu. Jadi jangan mungkin mungkin Gus Baha itu menerangkan doa-doa yang misalnya yang difahami oleh banyak orang ya. Jadi bukan pada substansi doa itu sendiri. Itu mungkin jawaban dari saya Mas Agung. Gimana terus sangat Ustaz? Insya Allah sampun jelas ya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Wisnu. Izin bertanya Ustaz tentang perda di beberapa daerah melarang memberi pada pengemis di jalan. Kadang kita jadi ragu mau memberi atau tidak. Karena memang ada juga kampung pengemis yang memang menjadikan pengemis sebagai profesi. Bagaimana menyikapi ini? Kalau saya, kalau ada orang minta itu selalu muncul dalam hati wa ammas saila falatanhar. Adapun orang yang meminta maka jangan kamu hardik. Jadi lebih selamat kalau kita memberi, ya itu lebih selamat. Nanti dia dipakai untuk apa itu dipakai untuk hura-hura atau dia sudah kaya sebenarnya dan sebagainya itu bukan urusan kita, tapi urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita sudah beres. Apa itu? Wa ammas saila falatanhar. Adapun orang yang meminta, jangan kamu hardik. Berarti seperti itu. Jangan kamu tolak. Ini iso kayak orang meskipun cuma sedikit saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah itu akan memberi sesuai dengan yang kita niati. Suatu ketika ada namanya sahabat Ma'an sama Yazid. Ma'an itu kepingin sedekah secara siri. Ada orang miskin di masjid sholat, kemudian di sampingnya dikasih uang oleh yang namanya sahabat Ma'an tadi. Ternyata anaknya namanya Yazid tahu ayahnya itu sedang naruh uang di samping orang miskin. Akhirnya ketika Ma'an keluar dari masjid, uangnya diambil lagi sama anaknya namanya Yazid tadi, diambil. Diambil, dia pulang, terus diserahkan kepada bapaknya Ma'an tadi di rumah. Pak, ini loh Pak, uang sampean di masjid tadi kok kamu taruh di sampingnya orang sholat. Ma'an langsung marah-marah. Yazid, itu saya sedekahkan niat saya untuk siri. Biar dia nggak tahu bahwa saya sodako. Niat saya itu sodako siri. Kok mau jupuk? Marah-marah tuh Ma'an ya. Katanya pengen sodako siri, dijupuk anak emneh. Terus dilaporkan kepada kanjeng Nabi. Ya Rasul, saya tuh pengen sedekah siri ya Rasul kepada orang miskin. Tetapi sama anak saya Yazid ini diambil lagi uangnya dan diserahkan kepada saya. Bagaimana? Ya Rasul. Rasulullah menjawab, ya Ma'an, laka mana waita. Wa ya Yazid, laka ma'akhota. Ma'an, laka mana waita. Engkau mendapatkan pahala sebagaimana yang engkau niati. Meskipun uangnya diambil, tetap kamu dapat pahalanya sedekah siri. Gitu loh. Yazid, engkau mendapatkan ma'akhota apa yang engkau ambil sementara engkau Yazid mendapatkan uangnya gak mendapatkan pahalanya, jadi meskipun uangnya nggak sampai karena niatnya memberi ternyata diambil anaknya, Ma'an tetap mendapatkan pahala dari sedekah itu. Begitu juga dengan kasus ini, meskipun orang yang meminta itu pura-pura atau misalnya dengan niat yang lain memperkaya diri, bahkan kampung miskin itu suki-suki, kalau kita niati memang dia tuh orang miskin, kita menghukumi secara dohir ya, dohirnya dia meminta ya kita kasih, kita akan mendapatkan apa yang kita niati. Apa itu? Sodako. Sementara dia mendapatkan apa yang dia ambil, apa itu? Uang recehan. Ya sudah, dia mendapatkan uang recehan, kita mendapatkan pahala di akhirat. Jadi kalau saya menggunakan ini, jadi tidak menggunakan nanti begini-begini tidak seudon, tapi kita menjalankan perintahnya Gusti Allah, wa amas saila falatanhar. Itu kalau saya seperti itu. Makanya saya berusaha untuk khusnudon ya, kecuali ini Mas Agung pernah saya itu enak lagu itu ya pengamen, ternyata apa nanti kalau dapat uang untuk foya-foya lah ini kan jelas ini, kalau jelas seperti itu ya nggak akan saya kasih. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, jangan kalian tolong menolong dalam sisi apa dosa dan juga permusuhan, karena dia lagunya nanti kalau dapat uang untuk foya-foya, kalau saya kasih kan menolong dia foya-foya, saya haram, ya saya kasih. Tapi sepanjang dia tidak ada keterangan bahwa dia untuk berfoya-foya akan saya kasih. Tapi kalau ada keterangan yang meyakinkan saya bahwa itu untuk foya-foya tidak saya beri. Tapi kalau tidak ada keterangan, nahnu nahkumu bizawahir.
Kita menghukumi orang sesuai dengan lahir. Jika lahirnya meminta, ya dia orang miskin, itu saja sudah. Itu Mas Agung dari zaman dari saya, Mas. Jadi baik, matur nuwun sangat Ustaz atas jawabannya. Insya Allah bisa kita ambil hikmahnya nggih, menawi kita ketemu dengan orang yang meminta-minta termasuk di jalan atau dimanapun kondisinya. Monggo dari hadirin mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri karena sudah pukul 7 lebih 5 menit. Ya menawi tidak ada pertanyaan lagi, izin kita akhiri kajian pada pagi hari ini. Menurut sekali lagi Ustadz atas rawuhim pun atas ilmunya semoga tetap istiqomah kita bisa melanjutkan kajian tafsir ini. Izin apabila berkenan untuk memimpin doa Ustadz untuk baca. Terima A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dan doa kafar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.